Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul materi kami yaitu pengembangan sumber daya insani atau manusia. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Kaisa Nagma, dan rekan saya Herlina Azhara, dan ada Novia Putri Widyasari. Di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada definisi pengembangan sumber daya manusia, yang kedua aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga manfaat pengembangan sumber daya manusia, yang keempat ada faktor penghambat sumber daya manusia, dan terakhir yaitu pentingnya pengembangan sumber daya manusia beserta contohnya. Oke, langsung saja ke poin pertama. Sebelum kita lebih jauh membahas pengembangan sumber daya manusia, kita harus mengetahui apa itu definisi dari pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang penting untuk meningkatkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kualitas individu atau kelompok dalam organisasi atau masyarakat. Pengertian menurut para ahli, salah satunya ialah menurut Isniar Budiarti. Pada tahun 2018, 257 mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Next. Next. Okay. Poin kedua yaitu ada aspek-aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Apa aja sih aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia? Yang pertama itu ada aspek pendidikan dan pelatihan. Di mana pada aspek ini kita akan mendapatkan suatu pendidikan formal kepada setiap individu atau pekerja atau karyawan gunanya untuk meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, kreativitasnya, peningkatan kinerjanya dalam bidang-bidang yang memang dikuasai. Lembaga pendidikan formal ini biasanya ada di pelatih di tempat kerja atau program pengembangan karyawan. Poin kedua, aspek penilaian pekerjaan. Kinerja. Melakukan evaluasi terhadap kinerja individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan mengetahui hal ini, langkah-langkah pengembangan khusus dapat diambil untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga itu aspek pembinaan dan mentoring, di mana pada aspek ini menyediakan mentor atau pembimbing yang berpengalaman bagi individu yang sedang berkembang. Mentor dapat memberikan panduan, masukan, dan dukungan bagi individu yang membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan dan potensinya dirinya masing-masing. Selanjutnya ada aspek pengembangan karir, di mana pada aspek ini menyediakan jalan untuk pengembangan karir yang jelas bagi individu. Ini dapat meliputi program rotasi pekerjaan, peluang promosi, atau pengembangan jalur karir yang terstruktur. Selanjutnya ada budaya organisasi yang mendukung. Menciptakan budaya organisasi yang mendorong pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dapat mencakup penekanan pada pembelajaran kontinu, inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan individu. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen pengetahuan, di mana pada aspek ini membangun sistem dan proses untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara anggota organisasi. Ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang berguna untuk pengembangan individu dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu aspek keseimbangan kerja dan kehidupan.
pada aspek ini mendorong keseimbangan antar pekerjaan dan kehidupan pribadi bagi si individu. Kebijakan fleksibilitas kerja, dukungan untuk perawatan anak, dan program kesejahteraan dapat membantu dalam mengembangkan sumber daya manusia yang seimbang dan berdaya. Yang terakhir itu ada aspek pengakuan dan reward, di mana perusahaan harus memberikan pengakuan dan penghargaan kepada individu yang mencapai hasil yang baik dan atau berkontribusi secara signifikan. Penghargaan dapat berupa promosi, kenaikan gaji, insentif, atau pengakuan publik yang dapat mendorong dan memotivasi individu untuk terus mengembangkan diri. Oke, selanjutnya poin selanjutnya akan dibacakan oleh Novia. Silakan. Ya, poin kedua yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang efektif memiliki banyak manfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, meningkatkan saing organisasi. Organisasi yang menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan sumber daya insaninya cenderung menjadi lebih kompetitif di pasar dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Organisasi dapat menghadapi perubahan dan tantangan dengan lebih baik. Poin yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Ketika individu melihat adanya kesempatan untuk mengembangkan diri dan meraih kemajuan dalam karir mereka, mereka cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia membantu menciptakan iklim kerja yang positif dan memberikan rasa nilai diri yang lebih tinggi kepada karyawan. Poin yang keempat, mengurangi turnover dan retensi karyawan. Jadi karyawan yang merasa dihargai dan memiliki peluang pengembangan yang jelas cenderung tetap lebih lama dalam organisasi. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan dan meningkatkan tingkat retensi. Yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Melalui pengembangan sumber daya manusia, individu diberi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan inovasi. Mereka dapat memperoleh pengetahuan baru, perspektif yang berbeda, dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dengan yang baru dan efektif. Poin yang keenam, mendorong pembelajaran organisasi. Pengembangan sumber daya manusia secara kolektif berkontribusi pada pembelajaran organisasi secara keseluruhan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di semua tingkat organisasi. Pengetahuan dan pengalaman dapat dibagi dan digunakan untuk meningkatkan proses, sistem, dan keputusan yang diambil. Yang ketujuh, meningkatkan citra perusahaan. Organisasi yang memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusianya cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata karyawan potensial, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik organisasi dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Poin yang terakhir, yang ke-8, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia yang luas berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, masyarakat dapat mengalami peningkatan ekonomi, pembangunan sosial, dan kemajuan yang berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia insani ini adalah investasi yang bisa dibilang jangka panjang. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Herlina Azhar. Baik, poin-poin yang akan saya bahas adalah faktor penghambat pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Di situ dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat implementasi dan aktivitasnya. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat dalam pengembangan SDM. Poin kedua adalah kurangnya dukungan dan komitmen organisasi.
Di sini yang dimaksud dengan kurangnya dukungan dan komitmen organisasi adalah jika organisasi tidak memberikan dukungan dan komitmen yang cukup terhadap pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dapat terjadi menghambat yang signifikan. Dukungan dari manajemen tingkat atas, kebijakan yang mendukung pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang mendorong pembelajaran dapat sangat penting. Tanpa dukungan ini, upaya pengembangan sumber daya manusia dapat terhambat atau tidak diprioritaskan. Poin ketiga ada resistensi terhadap perubahan, di mana perubahannya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sumber daya manusia. Namun, individu atau kelompok dalam organisasi mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena rasa takut terhadap ketidakpastian, kenyamanan dengan cara kerja yang lama, atau ketidakpercayaan terhadap perubahan. Presentasi ini dapat menghambat implementasi program pengembangan sumber daya manusia. Poin keempat adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengembangan SDM dan manfaat juga dapat menjadi faktor penghambat jika individu atau organisasi tidak menyadari nilai dan kebutuhan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mereka mungkin tidak akan berinvestasi waktu dan upaya yang diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Poin keempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Ketidakcocokan atau kebutuhan program pengembangan terhadap program pengembangan yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan individu atau organisasi. Kurangnya relevansi atau kurangnya keterikatan dengan tujuan organisasi atau tuntutan pekerjaan dalam menghambat efektivitas program pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya untuk memastikan bahwa program-program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan konteks, spesifikasi individu atau organisasi. Poin kelima, ketidakcocokan antara kebutuhan dan program pengembangan. Kurangnya pengukuran dan evaluasi. Tanpa pengukuran dan evaluasi yang tepat, sulit untuk mengetahui apakah program pengembangan sumber daya manusia ini berjalan efektif atau tidak. Kurangnya sistem yang terstruktur untuk mengukur dampak dan evaluasi keberhasilan pengembangan sumber daya dapat menghambat pemahaman tentang efektivitas program dan kemungkinan peningkatan di masa depan. Dan selanjutnya, ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia beserta contohnya. Poin pertama, meningkatkan produktivitas. Melalui pengembangan sumber daya manusia, individu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya. Ini berarti mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien, menghasilkan peningkatan produktivitas dalam berbagai bidang seperti industri, bisnis, pemerintahan, atau sektor non-profit. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi karyawannya. Dengan meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan mereka, karyawan dapat mengembangkan produk baru, meningkatkan proses produksi, dan memperoleh keunggulan kompetitif. Poin kedua ada inovasi dan adaptasi. Pengembangan sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Ketika individu memiliki pengetahuan yang mutakhir dan keterampilan yang relevan, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan solusi kreatif, dan memimpin perubahan dalam organisasi atau industri. Contohnya, sebuah institut pendidikan menyediakan pelatihan kepada guru-guru mereka tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan keterampilan baru ini, para guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang inovatif dan memberikan pendidikan berkualitas saat menghadapi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Yang ketiga, peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Ketika organisasi berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, karyawan merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karya mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan royalitas yang tinggi yang lebih lama. Contohnya, sebuah bank menyediakan program pengembangan kepemimpinan untuk karyawan yang berpotensi menjadi manajer masa depan. Melalui program karyawan ini,
merasa diakui dan didorong mengembangkan perempuan kepemimpinan mereka yang pada gilanya meningkatkan kepuasan dari representasi mereka. Poin keempat adalah meningkatkan daya saing nasional. Ketika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, daya saing nasional meningkat. Pengembangan SDM dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, inovasi dan produktivitas secara keseluruhannya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya, sebuah negara meluncurkan program pendidikan tinggi gratis dan memberikan dukungan finansial bagi penelitian dan pengembangan di bidang teknologi. Membantu menciptakan generasi yang terampil dan inovatif, meningkatkan daya saing negara tersebut di pasar dunia. Oke, selanjutnya akan kembali kepada fashion. Oke, itulah paparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ialah poin kesimpulan secara garis besarnya. Jadi dari kesimpulan dari pengembangan sumber daya manusia itu untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan adaptasi, peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Gunanya untuk meningkatkan daya saing nasional. Sarannya demikianlah makalah yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Apabila ada saran dan kritik, bisa disampaikan kepada kami. Next. Oke, selanjutnya ialah sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh langsung di japri kepada kami atau salah satu dari kami. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.